Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen kelas perpajakan, kakak-kakak asisten, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5 dari kelas AC 206A. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang berkaitan dengan analisis kewajiban perpajakan pada Apotek Alfat Sukoharjo. Sebelum itu, perkenalkanlah kami anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Ana Astria Bella Rosa Nakharije dengan NIM 9320210024. Yang kedua, Melisa Lydia Ningrum dengan NIM 23202162. Yang ketiga, Jendi Marale dengan NIM 23202165. Yang keempat, Jersey Ebenezer Rompas dengan NIM 23202167. Yang kelima, Oktiana Sindu Tio Puspito dengan NIM 23202174. Yang keenam, Iren Sinantia Agung dengan NIM 23202176. Dan yang terakhir, Putri Natalia dengan NIM 23202178. Pendahuluan. Tujuan dari pembuatan laporan pengabdian masyarakat berkaitan dengan kewajiban perpajakan ini yakni untuk mengukur serta meningkatkan pemahaman kita dalam bidang perpajakan, mempraktikkan secara langsung ilmu perpajakan yang telah kita dapatkan kepada Apotek Alfat, dan juga membantu objek laporan pengabdian masyarakat yang kita amati dalam hal kewajiban perpajakan. Berikutnya adalah profil entitas dari Apotek Alfat. Apotek Alfat ini beralamatkan di Jalan Lawu nomor 19, RT 01, RW 08 Jetis, Kabupaten Sukoharjo. Hari dan jam buka setiap hari pada pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Nama pemilik Eko Purnomo MSC APT. Jumlah karyawan 12 orang. Berdiri sejak 1 Agustus pada tahun 2020. Jenis usaha farmasi dan kesehatan. Permasalahan entitas. Dari wawancara yang sudah kami lakukan, kami mendapati bahwa pemilik memiliki pengetahuan yang terbatas berkaitan dengan perpajakan, sehingga selama ini beliau selalu dibantu oleh account representatif dari KPP setempat dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, kelompok kami mencoba untuk menganalisis setiap kewajiban perpajakan yang ada di Apotek Alfat, serta memastikan apakah kewajiban perpajakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang ada atau belum. Berikut merupakan gambar entitas dari Apotek Alfat Sukoharjo. Berikut saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis yang ada di Apotek Alfat. Proses bisnis Apotek Alfat memiliki input, proses, dan output sebagai berikut. Yang pertama, dari input tenaga kerjanya, ada gaji karyawan, apoteker, perawat, support, driver, dan penerima barang. Input materialnya ada obat-obatan, alat kesehatan, dan tabung gas oksigen. Dan overheadnya ada biaya utilitas, pemeliharaan, administrasi, dan biaya lain-lain. Sementara dalam proses, Apotek Alfat melakukan pembelian dari distributor, menjual material kepada pelanggan, dan memberikan layanan keperawatan pada pasien. Dan terakhir, outputnya ada obat dan peralatan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau pasien, dan layanan jasa keperawatan. Aspek perpajakan dan perhitungannya. Yang pertama, ada pajak daerah. Ada beberapa pajak daerah yang harus dibayar oleh Apotek Alfat dan kita masukkan perhitungan pajaknya. Di antaranya ada BPHTB, PBB, dan pajak reklame. Yang pertama ada BPHTB. Apotek Alfat memiliki luas bangunan apotek sebesar 6x6 meter persegi. Sebenarnya lahan dan bangunan Apotek Alfat ini dikenai BPHTB. Namun, karena usaha ini dibangun di area yang sama dengan rumah keluarga pemilik yang sudah terlebih dahulu ada, BPHTB atas Apotek Alfat ini sudah dibayar bersamaan dengan saat dibelinya lahan dan bangunan rumah. Subjek BPHTB Apotek Alfat ini adalah pemilik lahan dan bangunan apotek, dan objeknya adalah lahan dan bangunan itu sendiri. Untuk pihak pemotong pajak, ada pemerintah daerah Sukoharjo, dan yang dipotong adalah lahan dan bangunan Apotek Alfat. Kemudian ada pajak daerah yaitu PBB. Apotek Alfat memiliki luas lahan bangunan apotek sekitar 6x6 meter persegi. Sebenarnya lahan dari bangunan Apotek Alfat juga dikenakan PBB. Namun, karena usaha ini dibangun di area yang sama dengan rumah keluarga pemilik, maka pembayaran PBB atas Apotek Alfat dibayar bersamaan dengan pembayaran PBB atas bangunan rumah dari pemilik. Adapun keterangan lebih rinci mengenai PBB Apotek Alfat yaitu subjek pajaknya pemilik Apotek Alfat,
kemudian objek pajaknya lahan dan bangunan Apotek Alfat, kemudian pemotong yaitu pemerintah daerah Sukoharjo, dan yang dipotong adalah Apotek Alfat Sukoharjo. Kemudian terhadap perhitungan PBB keseluruhan yaitu perhitungan bumi 575 meter persegi dikali dengan 1.274.000 dengan hasil 732.550.000. Perhitungan bangunan yaitu 62 meter persegi di 505.000 dengan hasil 31.310.000. Kemudian NJOP diketahui sebesar 763.860.000. NJOP TKP sebesar 20 juta. Kemudian NJOP dikurangi NJOP TKP yaitu 703.560.000 dikurangi dengan 20 juta dengan hasil 743.560.000. Adapun Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan dan perkotaan Kabupaten Sukoharjo Pasal 10 Ayat 3 dengan tarif yang ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,075% dan PBB terutang yaitu tarif dikali dengan NJOP dikurangi NJOP TKP yaitu 0,075% dikali dengan 743.560.000 dengan hasil akhir Rp557.865. Kemudian terdapat perhitungan PBB Apotek Alfat yaitu perhitungan bumi 36 meter persegi dikali dengan 1.274.000 sama dengan 45.864.000. Kemudian perhitungan bangunan yaitu 36 meter persegi dikali dengan 505.000 yaitu 18.180.000. Kemudian NJOP diketahui 64.044.000, NJOP TKP sebesar 20 juta. Kemudian NJOP dikurangi NJOP TKP yaitu 64.044.000 dikurangi dengan 20 juta, hasilnya 44.044.000. Kemudian perhitungan PBB dengan tarif Kabupaten Sukoharjo yaitu telah ditetapkan sebesar 0,075%. PBB terutang dapat dihitung dengan tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP yaitu 0,075% dikali dengan 44.044.000 sama dengan Rp33.033. Selanjutnya terdapat mekanisme PBB yaitu wajib pajak menerima SPPT PBB atau surat pemberitahuan. Dilanjutkan wajib pajak membayarkan ke tempat yang ditunjuk oleh PKD, kantor kelurahan setempat, atau bisa dilakukan secara online. Kemudian wajib pajak menerima SSP sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas pajak daerah yaitu pajak reklame. Apotek Alfat tidak menyewa baliho atau reklame untuk mempromosikan usaha apotek ini. Namun, pemilik memasang spanduk MMT, reklame neon box, dan papan penunjuk arah sebagai penanda pada apoteknya. Oleh karena neon box dan reklame spanduk terletak di area lahan milik pribadi dan papan penunjuk arah berada di tepi jalan, maka prosedur penghitungannya sebagai berikut. Subjeknya yang dikenakan adalah pemilik Apotek Alfat. Objek adalah reklame berupa MMT, neon box, dan papan penunjuk jalan. Pemotongnya pemerintah daerah Sukoharjo, yang dipotong adalah Apotek Alfat Sukoharjo. Perhitungan didasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2018 tentang perhitungan nilai sewa reklame dan jaminan pembongkaran reklame. Tarif pajak reklame yang ditentukan adalah sebesar 25%. Rumusnya yakni tarif dikali NSR dihitung sendiri. Menggunakan rumus ini karena pemilik Apotek Alfat tidak menyewa dari tempat lain melainkan membuatnya seorang diri. Rumus menghitung NSR dihitung sendiri yakni satuan harga ditambah nilai lokasi penempatan. Yang pertama, satuan harga dihitung dengan rumus jumlah reklame dikali muka dikali luas reklame dikali harga satuan reklame. Nilai lokasi penempatan dihitung dengan rumus nilai keterkaitan usaha plus nilai materi reklame.
Untuk mencari nilai keterkaitan usaha, maka menggunakan rumus nilai titik reklame dikali presentase nilai keterkaitan usaha. Kedua, untuk mencari nilai titik reklame, maka menggunakan rumus bobot reklame dikali skor dikali harga dasar reklame tabel bobot reklame. Selanjutnya, presentase nilai keterkaitan usaha terdiri dari A. Reklame yang berkaitan dengan usaha, reklame khusus papan nama toko, tempat usaha dan sejenisnya yang berkaitan dengan usahanya, maka akan dikenakan tarif sebesar 1% dikali nilai titik reklame. Reklame yang tidak berkaitan usaha dikenakan sebesar 100% dikali nilai titik reklame. Selanjutnya, untuk mencari nilai materi reklame dengan rumus yang A, reklame dengan materi non-rokok dikenakan tarif 0% dikali nilai keterkaitan usaha. B. Reklame dengan materi rokok dikenakan sebesar 50% dikali nilai keterkaitan usaha. Selanjutnya, kita akan mencoba menjabarkan penghitungan dari reklame. Spanduk MMT toko terletak di area toko, satu arah pandang, terletak di tepi jalan, jalanan tipe C, yang tingginya kurang dari 10 meter, dan billboard yang tidak menyala. Maka penghitungannya sebagai berikut. Papan penanda toko terletak di area toko 4 arah pandang, tepi jalan, jalanan tipe C, tingginya kurang dari 10 meter, dan merupakan billboard menyala. Maka penghitungannya adalah sebagai berikut. Alfat memiliki 2 papan penanda di jalan. Papan penanda yang pertama dijelaskan terletak di jalanan non-area toko, memiliki 3 arah pandang, tepi jalan di jalanan tipe C, tingginya kurang dari 10 meter, dan merupakan billboard yang tidak menyala. Maka penghitungannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada papan penanda di jalan yang terdapat di jalanan non-area toko, memiliki 4 arah pandang, terletak di tepi jalan, jalanan tipe C, tingginya kurang dari 10 meter, dan merupakan billboard tidak menyala. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Akan perhitungan tadi, maka estimasi pajak reklame yang harus dibayarkan oleh Apotek Alfat per tahunnya adalah sebesar Rp120.687,5 dan apabila dibulatkan maka akan membayar sebesar Rp121.000. Mekanisme pajak reklame diantaranya wajib pajak wajib mendaftar sebagai penyelenggara pajak reklame ke Dinas Pendapatan Daerah dan mendapatkan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. SPTPD tersebut diisi wajib pajak lalu divalidasi penetapannya oleh petugas. Berikutnya petugas akan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD untuk diberikan kepada wajib pajak. Dan wajib pajak akan membayar pajak tersebut di bank maupun di tempat pembayaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya tuh ada pajak pusat. Pajak pusat tuh ada beberapa pajak pusat yang dibayarkan oleh Apotek Alfat Sukoharjo dan ada juga pajak pusat yang tidak dibayarkan oleh Apotek Alfat Sukoharjo. Tetapi mekanisme perhitungannya pajaknya itu kita hitung diantaranya itu ada 4. Yang pertama itu adalah PPh penghasilan atau PPh final, yang kedua adalah PPh OP, pajak penghasilan orang pribadi, yang ketiga PPh 21, pajak penghasilan pasal 21, dan yang keempat PPh pasal pertimbangan nilai. Selanjutnya tarif PPh. PPh pasal 4 ayat 2. Di sini tuh terdapat berbagai macam objek pajak seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran, bruto, omset khusus usaha khusus untuk UMKM, dan tarif PPh final adalah 0,5. Seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang merupakan wajib pajak itu yaitu wajib pajak orang tua yang memperoleh penghasilan dari hasil usaha yang dijalankannya. PPh final itu yang dimiliki oleh Apotek Alfat berasal dari penghasilan bruto dari usaha yang dijalankan, tergolong sebagai UMKM karena penghasilan tahunannya itu kurang dari 4,8 miliar. Di sini subjek pemilik Apotek Alfat sebagai subjeknya. Selanjutnya objeknya penghasilan bersifat final berupa peredaran bruto. Perhitungannya itu adalah omset bruto tiap bulan itu yaitu 45 juta. Selanjutnya omset tiap tahunnya itu 12 kali 45 juta yaitu 540 juta. Karena omset di bawah 4M itu PPh final 0,5% kali 540 juta. Sama dengan 2.700.000 dan PPh final bulanannya itu 225.000. Lalu
Pemilik melaporkan penghasilannya yang sudah dibayarkannya pada SPT tahunan. Oleh karena itu, pemilik sudah membayar pajak penghasilannya pada PPh final setiap bulan. Maka pemilik hanya perlu melaporkan seluruh kewajiban pajaknya tanpa timbul kurang wajib pajak. Selanjutnya, Apotek Alfat memiliki 12 karyawan yang memiliki rata-rata gaji sebesar 2 juta per karyawan. Di sini subjeknya itu adalah karyawan, objeknya itu gaji karyawan. Pemotongnya itu adalah pemilik Apotek Alfat. Yang dipotong itu adalah gaji karyawan Apotek Alfat. Perhitungannya sendiri di situ ada sampel dari apoteker pendamping 1 yang bernama Yusuf Alfiandika WS Farm. Di sini dia gajinya itu 3 juta, setahun 36 juta. PTKP-nya itu 54 juta ditambah 4.500 ditambah 9 juta sama dengan 67.500. Di sini oleh karena penghasilan netonya kurang dari PTKP, maka pajak tentang yang perlu dibayarkannya itu adalah nihil. Selanjutnya, apoteker pendamping yang kedua itu Irfan S. Farm. Gajinya dia 1.800.000 per bulan, setahun 20.600.000. PTKP-nya itu 54 juta ditambah 4.500 ditambah 9 juta sama dengan 67.500. Oleh karena penghasilan netonya kurang juga dari PTKP, maka pajak utang yang perlu dibayarkan itu adalah nihil. Lalu mekanisme pembayaran upah pegawai tiap bulan itu semua penghasilan karyawan tidak dipotong PPh 21. Karena penghasilan bruto 1 tahun karyawan kurang lebih sekitar 24 juta, yang berarti penghasilan pegawai kurang dari PTKP, yaitu sebesar 84 juta. Tarif paling minimalnya itu diasumsikan TK garis miring 0. Di sini berdasarkan sampel, karyawan pertama dengan gaji paling besar di antara karyawan lainnya hanya memperoleh 36 juta dalam setahun dan kurang dari PTKP-nya yang sebesar 67 juta setahun, sehingga tidak dipotong PPh. Pajak pusat, PPN atau pajak pertambahan nilai. Sebagai suatu entitas usaha yang menjual barang, secara umum perlu dikenakan PPN pada penjualan barang tersebut. Untuk bisa dikenakan PPN, suatu entitas usaha perlu memiliki NPPKP terlebih dahulu. NPPKP ini menjadi bukti yang sah bahwa wajib pajak merupakan pengusaha kena pajak. Salah satu syarat wajib pajak supaya bisa menjadi PKP dan membuat NPPKP adalah memiliki penghasilan di atas 4,8 miliar dalam setahun. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang kurang dari angka tersebut, maka tidak diwajibkan untuk memiliki NPPKP sehingga tidak tergolong sebagai PKP. Namun, tidak ada larangan bagi wajib pajak untuk membuat NPPKP meskipun tetap tidak tergolong sebagai pengusaha kena pajak. Untuk perhitungannya, tarif PPN 10%, tarif PPN menjadi 11% per 1 April tahun 2022, sehingga untuk perhitungan PPN tarif dikali DPP. Berikutnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seputar PPN yang dibayar Apotek Alfat. Yang pertama, pengusaha kena pajak menambahkan PPN terhadap barang kena pajak yang dibeli oleh wajib pajak dan harus memberikan faktur sebagai bukti. Yang kedua, tarif PPN yang tertuang dalam faktur tersebut adalah pajak keluaran bagi PKP penjual barang kena pajak. Yang ketiga, PPN bersifat pajak yang dibayar di muka selama PKP menjalankan aktivitas usahanya. Yang keempat, bila ditemukan perbedaan di mana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka wajib disetorkan kepada kas negara. Jika sebaliknya, maka selisih tersebut bisa dimasukkan dalam kompensasi pajak berikutnya. Yang kelima, SPT masa PPN wajib disampaikan oleh PKP di setiap bulannya. Apotek Alfat merupakan entitas usaha yang memiliki omset sebesar 45 juta per bulan atau sebesar 540 juta per tahun. Dikarenakan omset Apotek Alfat masih kurang dari 4,8 miliar, maka Apotek Alfat tidak memiliki hak untuk memungut PPN dari pembeli dan menyetorkan PPN kepada negara. Maka dapat disimpulkan bahwa Apotek Alfat merupakan wajib pajak perseorangan, karena apotek ini dikelola oleh pribadi atau milik perseorangan. Bapak Eka selaku pemilik sudah memiliki NPWP.
Meskipun Apotek Alfat merupakan bidang usaha yang juga dikenakan PPN, tetapi Apotek Alfat tidak diwajibkan untuk membayarkan PPN karena pendapatan bruto di bawah 4,8 miliar. Pemilik apotek tidak memiliki NPWP karena bukan termasuk PKP. Selain itu, pemilik juga membayarkan PBB bersamaan ketika beliau membayarkan PBB atas lahan rumah. Sementara PPHTP dibayarkan seiring pembelian lahan bangunan rumahnya. Sampai saat ini, beliau membayarkan pajak uang beliau miliki dengan bantuan dari akun representatif dari KPP Pratama Sukoharjo karena keterbatasan pengetahuan beliau dalam perpajakan. Karena wawancara dan analisa, kami akan memberikan beberapa saran. Yang pertama, kami melihat bahwa pemilik Apotek Alfat yang di sini sebagai wajib pajak masih memiliki pengetahuan yang kurang terkait kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, kami menyarankan supaya beliau boleh memiliki literasi yang lebih lagi terkait perpajakan, sehingga beliau bisa memahami apa yang jadi tugas dan tanggung jawab terkait pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus beliau lakukan. Yang kedua, kami melihat bahwa beliau belum memenuhi apa yang jadi kewajiban beliau dalam membayar pajak reklame. Oleh sebab itu, kami menyarankan supaya beliau bisa segera melakukan mekanisme terkait untuk memenuhi pajak reklame. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.